Halo, selamat datang di pembahasan dari pojokhukum.id. Oke, kali ini kita mau bahas sesuatu yang, jujur aja, deket banget sama kita semua di zaman sekarang. Pernah kepikiran nggak sih kapan tindakan sharing sesuatu di internet tiba-tiba bisa jadi kejahatan? Nah, lihat deh kalimat ini. Awalnya cuma video CCTV rumah pribadi, lalu berubah jadi proses hukum. Wah, ini ngena banget kan? Sesuatu yang kelihatannya sepele, ya kan? Cuma rekaman CCTV biasa, begitu di-share tanpa izin, bisa langsung meledak jadi masalah hukum yang serius. Ngeri ya? Dan ini tuh bukan sekedar teori loh, beneran terjadi. Kita bisa lihat contohnya dari kasus yang belum lama ini viral ya, kasusnya Inara Rusli. Ini jadi bukti nyata banget gimana urusan yang tadinya pribadi bisa tiba-tiba jadi besar dan sampai ke meja hijau. Nah, disinilah pergeseran pentingnya terjadi. Jadi begitu konten privat disebar tanpa hak, kita tuh udah nggak ngomongin soal etika lagi ya, bukan lagi soal pantes nggak pantes, ini udah beda level. Kita udah nyebrang garis merah, masuk ke wilayah pidana. Artinya, ada konsekuensi hukum yang serius menanti. Terus pertanyaannya gini, kalau risikonya segede itu kok masih aja ada yang nekat ya? Nah, biasanya sih ada niat atau alasan tertentu di belakangnya. Coba deh kita bedah dua alasan yang paling sering dipakai orang. Yang pertama nih, sekadar membuktikan. Coba bayangin deh, kamu lagi ada masalah sama seseorang. Terus kamu punya kartu truf, misalnya rekaman pribadi. Wah, godaannya pasti gede banget kan buat nge-share itu. Cuma buat nunjukin kalau kamu yang bener, dan ya, buat menang argumen. Terus yang kedua, niatnya biar publik tahu. Nah, ini tuh kayak usaha buat bawa masalah pribadi ke pengadilan media sosial. Harapannya apa? Biar dapat dukungan publik, biar netizen ikut ngejudge lawannya. Klasik banget kan? Tapi, ini dia poin paling krusialnya yang harus kita semua ingat. Mau niatnya sebaik apapun, mau itu buat ngebuktiin atau biar publik tahu, hukum ngelihatnya beda. Di mata hukum, niat baik tuh nggak bisa jadi pembenaran buat cara-cara yang melanggar aturan. Makanya nih, sebelum jempol kita gatel pengen klik share, repost, atau upload, coba deh tarik napas dulu, berhenti sejenak. Ada beberapa hal yang benar-benar harus kita pikirin matang-matang. Intinya ada dua hal, cuma dua. Pertama, pahami batasannya. Kita harus tahu mana yang private, mana yang public. Aturannya mesti jelas di kepala kita. Kedua, kenali resikonya. Jangan sampai nggak tahu. Ancaman pidana itu bukan main-main loh. Dampaknya jauh lebih berat daripada rasa puas sesaat karena postingan kita viral. Nah, inilah kenapa pojokhukum.id ada. Misi kami ya untuk bantu kalian semua memahami batasan dan risiko ini. Soalnya kita percaya banget di zaman yang serba digital ini, melek hukum itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi keharusan. Karena, jujur aja, kita nggak mau kan belajar hukum dari pengalaman pahit, dari surat panggilan polisi misalnya. Amit-amit ya. Jauh lebih enak belajar dari obrolan kayak gini. Makanya follow kami, biar kita sama-sama belajar. Jadi, selalu ingat mantra sakti dari kami. Kalimat ini sederhana, tapi bisa nyelamatin kita dari banyak masalah besar. Kalau ragu, cek hukumnya dulu. Nah, sebagai penutup, aku mau lempar pertanyaan nih buat kalian renungin. Menurut kalian, sebenarnya di mana sih garis batasnya? Sampai mana konten privat itu boleh di-share ke publik? Coba deh, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita diskusi di sana ya. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.